kalau dalam satu kampung sudah ada satu orang yang diutus untuk berangkat menuntut ilmu, saqata 'anil jami', maka satu kampung itu sudah terbebas dari dosa. Persoalan ibadah, baca surah Al-Fatihah banyak keliru, hampir semua rata. Makmum juga tidak bisa menegur karena tidak ada pengetahuan. Itu penting. Kalau ada kita punya anak, usahakan ada anak kita satu orang masuk pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita sama-sama kembali berada di Taman Surga. Taman Surga seperti yang kami sampaikan biasanya adalah majelis-majelis ilmu dan majelis zikir. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu berkata, kalaman ma'nahu, ada satu perkataan Imam Syafi'i seperti ini kira-kira maknanya, innan nasa wa aktsaruhum fi ghaflah an tadabburi hadhihi surah. Sesungguhnya manusia itu dan kebanyakan manusia lalai dalam mentadaburi surah ini, surah Al-Asr ini. Bayangkan Allah bersumpah, wal asri tadi di depan, bersumpah demi masa, demi waktu. Makanya yang sering kita bahas, sebenarnya waktu itu tidak ada yang istimewa kecuali kita isi dengan keistimewaan. Hari Jumat itu hari mulia, tapi kalau kita tidak diisi dengan, kita tidak mengisinya dengan amal, tidak ada apa-apanya hari Jumat untuk kita. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'san ila Bani Lihyan min Hudzail. Faqala liyanba'its min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Hendaklah dari setiap dua orang ada yang diutus, tapi persoalan pahala mereka dapat dua-dua. Jadi saya ulangi, dari setiap dua orang saja itu harus ada diutus. Apalagi seperti kita satu kampung begini. Tapi yang dapat pahala bukan hanya orang yang diutus tadi itu. Orang yang dapat pahala itu dapat juga orang yang tinggal. Makanya ini saling tolong-menolong, saling baku-bagi tugas. Annahu la yadhhabu rijalul qabilati aw rijalul baladi jami'uhum ilal jihad. Hadis ini menunjukkan bahwa lelaki dalam satu kampung, dalam satu negara tidak mesti semuanya berangkat. Bal yadhhabu ba'duhum, sebagian saja berangkat. Wa yakunu liman baqiya minhum mithla ajri man kharaja. Dan orang yang tinggal itu pahalanya sama dengan orang yang berangkat. Idza khalafuhum fi ahlihim bi khairin wa anfaqu alaihim. Kalau yang tinggal itu berbuat baik kepada keluarga orang yang berangkat berjihad tadi itu, dia servis baik-baik. Setiap dia masak dia kasih lagi, dia belanja dia kasih, ya. Pokoknya dia tanggung, ya. Al haditsu yushiru ila tauzi'il mas'uliyati baina afradil ummah. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam persoalan keumatan itu harus ada pembagian tugas. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sama dengan kita di kampung kita ini, ya.
Di kampung kita ini harus ada yang diutus untuk belajar. Kita harus paham itu. Makanya itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, kalau dalam satu kampung sudah ada satu orang yang diutus untuk berangkat menuntut ilmu, saqata anil jami', maka satu kampung itu sudah terbebas dari dosa. Tapi kalau dalam satu kampung tidak ada yang diutus belajar, satu kampung berdosa. Belajar agama, pentingnya ini. Saya berikan contoh sama kita, Bapak Ibu sekalian. Coba cari desa, kampung yang tidak ada anak-anak di sana diutus masuk pesantren belajar. Jadi apa itu kampung? Jadi apa itu kampung kira-kira? Kemungkinan besarnya kampung itu pendidikan agamanya kurang. Kemudian pegawai syar'inya juga demikian. Maklumat pengetahuannya tentang hukum kurang. Persoalan ibadah, baca surah Al-Fatihah, banyak keliru. Hampir semua rata. Makmum juga tidak bisa menegur karena tidak ada pengetahuan. Nanti ditahu ketika ada orang lain mampir di kampung itu sholat, wih, kasihan ini kampung ini, kenapa imamnya begini, kenapa kebiasaannya begini? Karena tidak ada yang tahu satu kampung, tidak ada yang diutus belajar. Itu pentingnya. Kalau ada kita punya anak, usahakan ada anak kita satu orang masuk pesantren. Kalau diprogramkan ini misalnya di Kalangkangan, ibu-ibu sekalian, setiap anak kita ada yang kita alokasikan anggaran kita untuk anak kita itu masuk pesantren. Masya Allah, kita punya kampung. Masya Allah. Bayangkan itu. Satu orang saja diutus masuk pesantren, dia kembali ke kampung itu, ada pengaruhnya pasti. Apalagi setiap keluarga ada yang diutus untuk masuk pesantren. Jadi seperti ini dimaksudkan oleh hadis Rasulullah ini. Jadi ada pembagian. Tidak semuanya harus masuk pesantren. Ada sebagian. Karena masing-masing kita ini berbeda. Ada yang dia punya bidang itu persoalan agama. Ada yang keahliannya di politik. Ada yang keahliannya guru, ada keahliannya pedagang. Tapi siapa yang luruskan mereka ini? Nah, ulama lah yang luruskan. Dia pulang, dia kasih tahu sama pedagang yang ada di kampungnya, kalau jualan begini hukumnya. Dijelaskan. Kalau kita guru, begini seharusnya guru itu. Kalau kita sebagai aparat polisi, seharusnya kita itu polisi seperti ini. Apalagi petani, kalau kita jadi petani, jadilah petani yang seperti ini. Jangan kita misalkan jual padi, kita tidak perhatikan apakah padi itu bisa membahayakan orang nantinya atau apa ya. Intinya banyak hasilnya, kita banyak dapat uang. Tapi hasil panen itu tidak ada yang kita mau makan. Karena kita tahu yang disemprotkan di sana itu racun atau yang sesuatu yang berbahaya ya. Ibaratnya kalau dikonsumsi lama itu beras jangka panjang ada efek sampingnya, dan kita tahu itu. Akhirnya dia menjadi petani untuk keuntungan dirinya, tapi membahayakan orang. Siapa yang bisa luruskan itu? Orang yang paham agama. Jadi ini kenapa disebutkan fardu kifayah. Harus ada yang belajar agama di setiap kampung. Karena itu tadi ada yang